Saya sekali lagi minta maaf kalau memang itu benar Pak Armuji. Budiana, minta maaf. Salam buat Pak Wakil Wali Kota. Lek wedi yo, lek wani yo. Ya kan? Tidak ada sejarahnya. Semenjak kota Surabaya ini lahir, tidak ada pengusaha yang berani mencaci Wakil Wali Kota Surabaya. Hanya perusahaan bangsat itu ya. Besok saya pimpin masa aksi demo besar-besaran. Ya. Kapan itu, Pak? Besok. Jam 9 titik kumpul di Makam Pahlawan. Kita segel kantor dan gudangnya perusahaan tersebut dan tokonya yang ada di Dupa. Ya, buktikan arek Surabaya wani. Aku cuma ngelingno sampean Cak Ji. Tipu daya wanita itu luar biasa hebat. Air matanya tidak bisa dipercaya. Kono katen njaluk sepuro gak ikhlas, sik kakean alasan, bulet kaya susur. Lanange dhewe ngono gak teges blas, plonga-plongo kaya bedes ketulup. Kudu tak idoni raine wong loro iku. Dek iku memelas nek ngarepe sampean, soale wedi dihujat netizen, wedi dihujat warga Surabaya. Engko bakal dilakoni maneh kaya ngono. Percaya nang aku. Mending laporno balik tak dukung sampean. Manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Kapok. Wonge wedi ambek Armuji. Wedi. Backingane Armuji, arek-arek Surabaya. Wonge wedi ambek Armuji. Backingane arek-arek Surabaya. Lagi heboh di Surabaya tentang perusahaan menahan ijazahnya. Pemkot Surabaya wajib memeriksa NIB dan PBG-nya perusahaan tersebut. Kalau Budiana bilang katanya Pak Armuji itu tidak sopan datangnya, saya melihat videonya itu sangat sopan. Dia memperkenalkan diri dia sebagai wakil wali kota, tapi dia mengatakan lapor polisi, Anda penipu. Itu udah salah Budiana. Budiana itu kalau di telepon juga harusnya agak sopan sedikit, Bu. Kalau itu bukan gudang ibu harus bisa menunjukkan PBG-nya ibu. Ibu juga harus bisa menunjukkan NIB-nya ibu. Perusahaan ibu menyalahgunakan atau ada penyelewengan. Pemkot Surabaya, Disnaker Surabaya wajib memeriksa itu semua. Ini pesan dari saya untuk semuanya, walaupun saya bukan warga Surabaya. Iya Bu, saya tahu kamu orang jujur. Ya. Karena kita tidak bisa menghakimi sesama ya guys. Dia jujur, itu perkataannya. Tapi mari kita telaah dari semua kata-kata dia dalam video itu. Pertama dia bilang begini, saya ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal. Namun dalam percakapan itu Bapak Wali Kota memperkenalkan diri, saya Bapak Wakil Wali Kota. Simak aja video sebelumnya ya guys ya, video utamanya. Saya Bapak Wakil Kota. Udah tahu dong, seharusnya sebagai seorang masyarakat merespon pemimpinnya yang datang ke tempatnya. Bahkan sangat welcome untuk bertanya, kok tumben, otak seharusnya dipakai ya. Kok tumben Bapak Wali Kota ke tempat saya? Itu jika tidak ada masalah. Jika Anda merasa tidak melakukan apapun, pasti positive thinking dong. Lalu berkata, oh mari Pak, ada apa kok tiba-tiba datang? Itu basa-basinya orang Indonesia. Seharusnya, tapi beda. Dia bertanya lanjutnya, apa urusannya ke sini? Jadi kaget dong Bapak Wali Kota, apa urusanmu? Jadi dengan ini langsung mengatakan bahwa ini ada penipuan bla bla lagi, langsung gitu bahasanya kan, sudah menjurus ke menuduh orang menipu, bela-belaan terhadap Bapak Wali Kota. Padahal dari awalnya Bapak Wali Kota sudah menyatakan dia Bapak Wakil Wali Kota. Yang kedua, dia bilang saya dimaki-maki. Ya, dan itu tidak dipungkiri oleh Bapak Wali Kota ya. Karena emosi saya mengatakan matamu. Ya, apa salahnya dari kata matamu? Hei warga Surabaya, matamu itu artinya apa? Matamu kan
Nah, matamu benar kalau ungkapan itu dikatakan sama Bapak Wali Kota. Loh, kok kamu nggak lihat di CCTV? Matamu dipakai dong untuk lihat CCTV kita di depan gerbangmu nih. Bilang nggak ada, nggak mungkin. Karena kembali ke proses awal video itu, si anak perempuan itu mengatakan gini, tadi dibuka Pak, mengetahui Bapak datang, ditutup gerbangnya. Berarti ada upaya dari awal untuk tidak bertemu dengan Bapak Wali Kota. Jadi bukan nomor tidak dikenal, bukan tidak tahu itu siapa, tapi memang sengaja melabeli Bapak Wali Kota dengan kata penipu. Itu menurut saya ya, menurut pengamatan saya. Terus saya ada pernyataan-pernyataan lain, kalian bisa baca di berita ya. Dan syukurnya akhirnya ada korban kedua yang mengaku. Ini buat kalian karyawan-karyawan yang masih bekerja di situ, jangan jadi penjilat. Kalau memang kalian tahu ada proses penanganan ijazah itu, bicara. Karena apa yang diperjuangkan orang-orang saat ini adalah demi kesejahteraan kalian, demi kemajuan kalian, demi masa depan. Sehingga nanti ketika kalian kerja, saya ingatkan lagi, ketika kalian kerja dengan kontrak yang benar, kalian akan mendapat yang namanya tunjangan hari raya, BPJS, perlindungan tenaga kerja terhadap kalian selama kalian bekerja. Nah, dengan yang ini saja, kasus sebelumnya, kasus sopir dipecat, ya mungkin kita lihat, ya bisa saja dipecat orang tidak ada kontrak kerja, dipecat secara sepihak, ya suka-suka dia lah, gitu kan? Itu, karena memang tidak ada kontrak kerjanya yang ditandatangani. Terus kemudian, ada jaminan 2 juta, kalau bukan ijazah ya jaminan 2 juta yang harus disimpan selama 5 tahun baru boleh ngambil. 5 tahun itu kalau kalian taruh uang itu untuk di koperasi atau dimanapun itu bunganya udah berapa? Malah kalian yang bekerja di situ seolah-olah kalian menanam saham 2 juta tapi tidak mendapatkan keuntungan. Apa? Pakai dong ini. Permainan dari para pengusaha itu kita tidak tahu seperti apa otak-otak marketingnya, otak-otak manajemennya, otak-otak ininya. Tapi kalian sebagai masyarakat itu yang harus peka, ya, harus peka. Harus ketika ada yang berjuang, kalian harus membantu. Sekeras-kerasnya seorang pemimpin, tapi kalau masyarakatnya tidak peduli, maka uang akan tetap berkuasa di area itu. Oke? Lalu siapa yang salah di sini? Mari kita tunggu prosesnya. Karena apa? Polisi sudah ini sudah ada laporan polisi dua belah pihak pastinya ya. Kamboja juga harusnya, ya saya tahu sih si cewek ini sudah membuat laporan polisi. Cuman Bapak Wali Kotanya sudah atau belum, saya belum pantau. Ya semoga ini digelar sebaik mungkin dengan melihat beberapa sudut pandang untuk memutuskan suatu perkara. Karena di sini ada perjuangan, ada ego, dan ada kekuasaan. Sampai di mana? Apakah hukum akan berjalan berimbang dan apakah masyarakat akan diam saja? Atau karyawan-karyawan yang masih terikat pekerjaan di sana, apakah kalian diam saja hanya demi mempertahankan sesuatu yang sebenarnya alurnya sudah salah? Karena jika perjuangan ini berhasil, maka kalian akan mulai dengan namanya kontrak kerja sekian bulan kerja. Ketika kalian berhenti, kalian bisa mendapat yang namanya pesangon. Diberhentikan, kalian akan dapat pesangon. Jika kalian sakit, kalian yang perempuan melahirkan, atau jikalau macam-macam tunjangan yang akan kalian dapat. Mana yang lebih baik? Ayo, berkata jujur demi kebaikan atau membela karena mereka adalah pemimpin kalian. Saya tidak membela siapapun, saya cuma mengikuti alur dari apa yang beredar di sosial media. Salam.